9, 10, 11 sampai 11 macam, namun tidak Ibu sampaikan semuanya. Karena apa? Karena satu SKS pengertiannya adalah 50 menit tatap muka, kemudian 60 menit saudara belajar mandiri, 60 menit mengerjakan tugas terstruktur. Sehingga idealnya mahasiswa harus berperan aktif. 50% sebagai rangsangan Ibu memberikan tatap muka, tapi 60% nanti 60 menit maksudnya ya. 60 menit itu satu SKS, padahal kita 2 SKS ya. Berarti tatap mukanya 100 menit, kemudian saudara belajar mandiri tentang Metopen itu nanti 120 menit, sedangkan mengerjakan tugas terstruktur tentang penelitian ini itu 120 menit. Itu pengertiannya SKS, bukan sistem kebut semalam. Artinya saudara kalau mau ujian baru belajar, tetapi satuan kredit semester ini menjadikan patokan untuk kita semua melaksanakan itu pada saat tatap muka maupun pada pembelajaran ya, proses pembelajaran. Oke, ada mencari objek penelitian, pemilihan masalah, perumusan masalah, telaah pustaka, kemudian perumusan hipotesis. Mungkin nanti Ibu sampai E ya, atau sampai akan E mungkin. Jadi sampai D. Kemudian penentuan variabel dan alat pengumpul data, penyusunan rancangan penelitian dan penentuan sampel. Nah, ini penting. Kemudian pengumpulan data dan pengolahan dan analisis data, kemudian interpretasi hasil analisis, itu harus dibaca bagaimana cara membacanya hasil analisis seperti ini. Kemudian penyusunan laporan. Nah, penyusunan laporan sekarang yang untuk mahasiswa itu adalah ada yang terbaru yaitu tentang artikel. Ini ada salah satu mahasiswa Ibu bimbingan yang tersendat gara-gara artikel karena variabelnya 9, kalau dimasukkan semua lebih dari 15 halaman gitu ya. Kalau dimasukkan sebagian ada kurangnya kayak gitu ya. Jadinya kemarin diminta memperbaiki, sudah diperbaiki, semuanya masuk tetapi pembahasannya kurang dalam jadinya ya. Kemudian penentuan variabel, penyusunan hipotesis itu berarti dari tujuan, kemudian disusun hipotesis artinya dugaan sementara jawabannya itu. Ya. Jawaban sementara. Kemudian penentuan variabel dan alat pengumpul data. Variabelnya itu apa? Itu harus bisa ditentukan di awal. Kemudian penyusunan rancangan penelitian dan penentuan sampel, pengumpulan data, kemudian pengolahan dan hasil analisis data, interpretasi hasil dan penyusunan laporan. Nah, untuk proposal itu adalah A sampai G, itu hendaknya nanti saudara masing-masing sudah bisa menyusun karena luaran dari mata kuliah ini adalah proposal. Kemarin di Pak Suprayogi sudah yang proposal PKM kalau tidak salah ya. Itu secara berkelompok ya Mbak ya. Nah, sehingga untuk yang kali ini harus proposal penelitian individu saudara bagaimana. Jadi di sini dituntut saudara untuk berkomunikasi dengan dosen pembimbing atau calon dosen pembimbing untuk menentukan A sampai G-nya. Kalau yang bimbingan saya judulnya udah saya buat semua. Nanti kalau sudah terima nanti tinggal masing-masing menyusun ini pemilihan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian mestinya di dalam perumusan masalah itu, kemudian telaah pustaka, perumusan hipotesis, penentuan variabel dan penyusunan rancangan. Nah, nanti dibuat layoutnya dulu, singkatnya dulu, nanti baru lengkap yang panjang. Oke, satu persatu
akan Ibu sampaikan bahwa latar belakang kalau di dalam alurnya itu, maka langkahnya sistematisnya itu menentukan latar belakang judul, kemudian latar belakang. Ada yang judulnya belakangan. Latar belakang diperoleh dari mana mendapatkan latar belakang? Saudara bisa kalau yang senang ke alam, bisa saudara pergi ke satu tempat, kemudian saudara mengamati di situ, mengamati artinya melihat apa saja yang kemungkinan bisa diajukan untuk sebagai proposal. Ya, misalnya kalau bidang saya ada tanaman apa namanya kedelai. Oh sekarang ada penyakit baru misalnya di kedelai itu yang pucuknya menguning dan menguningnya menyebabkan daunnya kaku misalnya. Wah ini menarik nih. Nah, terus pada saat dibalik daunnya itu di bagian bawah itu terdapat banyak kutu. Nah ini mungkin ada simbion di sana, mekanisme simbiosis. Makanya apa namanya menarik untuk dikaji latar belakangnya apa langsung ya. Kemudian rumusan masalah. Nah rumusan masalah itu memang kira-kira permasalahannya apa? Apakah kutu putih itu merupakan vektornya dari penyakit karena virus? Apakah penyakit itu betul-betul karena virus atau memang hanya karena hama itu sendiri yang secara tunggal misalnya? Itu rumusan masalah itu dibuat di situ. Kemudian penting lagi adalah keaslian penelitian atau novelty. Ini penting karena apa? Dalam menentukan tujuan dan manfaat, dalam menentukan landasan teori maupun telaah pustaka di sini harus menyebutkan penelitian yang serupa sebelumnya itu apa, diperoleh apa, gitu ya. Nah, sehingga saudara mau meneliti tentang apanya. Nah, ini kebaruannya di situ, ya. Itu harus ditulis, ya. Ya, seperti Ibu misalnya sudah menulis jurnal A, B, C, D, jurnalnya saya kirim. Nah, itu sebaiknya disitasi. Oh ini yang ini menurut ini itu enzimnya ini itu Ibu yang sudah meneliti walaupun di Bacillus bukan di endofit misalnya. Yang di endofit ya ada. Nah, itu berarti nanti bisa diklik menurut definisi bakteri endofit misalnya, klik nanti keluar judul-judulnya. Nah, saudara bisa mempelajari apa yang sudah diamati oleh saya. Kemudian nanti yang belum saudara merupakan hal yang baru, itu novelty. Ya. Kemudian menentukan tujuannya, menentukan landasan pustakanya, apa saja yang akan disampaikan. Misalnya landasan pustaka berarti tentang bakteri endofit itu apa, misalnya seperti itu. Oh tentang penyakit, misalnya penyakit karat katakanlah pada kedelai itu apa gitu, kerugiannya sampai berapa, serangannya tertinggi berapa, kemudian itu pustaka semuanya. Nah, itu landasan teori. Kemudian dari itu baru menentukan hipotesis. Apakah penelitian saudara itu bisa untuk mengendalikan misalnya penyakit tertentu pada kacang tanah tadi, atau baru menyusun satu formula untuk pengendalian, gitu ya. Arahnya untuk pengendalian, tapi baru sampai formula lah nanti dipelajari. Kemudian dari hipotesis muncul metode. Kalau hipotesisnya ini, metodenya piye gitu. Metodenya gimana? Oh, dalam mendeteksi senyawa ini pakai ini, menurut ini. Sedangkan kalau peroksidase menurut ini gitu ya. Nanti saya beri contoh. Tuh. Kemudian pengambilan data. Nah, kalau sudah pengambilan data, itu berarti penelitian sudah di lahan sudah oke, ya. Tetapi saran saya dalam pengambilan data dipelajari betul tentang siklus atau daur dari patogen itu menyebabkan penyakit kalau saya misalnya bidang saya. Jadi penentuan variabel itu macam variabel, kemudian waktu pengamatan ini penting, ya. Kemudian di situ ada contoh juga tujuan dan sebagainya di pengumpulan data nanti bisa dilihat. Ya. Kemudian definisi yang
sasaran penelitian, himpunan elemen yang dapat berupa organisasi atau barang yang akan diteliti dan persoalan. Nah, ini semua masuk di dalam perumusan masalah. Sehingga tidak apa ya namanya pelaksanaannya itu nanti kalau sudah menentukan masalah seperti ini, tujuannya ini, metodenya itu jelas, nanti pelaksanaannya akan mudah. Tapi kalau baru setengah-setengah ya nanti nggak bisa jalan. Makanya mohon dengan sangat luaran dari metopen ini adalah proposal penelitian yang masing-masing dilakukan secara individu. Namun ada beberapa yang mungkin loh saya nggak pakai proposal pun nggak pakai skripsi gitu ya. Saya ikut MBKM sehingga boleh nggak pakai skripsi misalnya. Nah itu ya saudara buat yang nantinya akan diamati aja di sana apa itu yang bisa membuat seperti proposal, karena ini dalam MBKM itu ada yang mungkin magang kemudian itu bisa dilaporkan sebagai skripsi dan sebagainya, nanti aturannya akan ada di sosialisasi oleh Koprodi. Nah, lagi pokok persoalan yang hendak diteliti agar mendapatkan data yang lebih terarah. Nah, itu kalau apa namanya penelitian itu ini atasnya mestinya ada judul. Nah, objek penelitian itu tidak diketahui betul. Saya mau penelitian apa sih gitu? Ya, saya sudah ke lahan, sudah melihat, tapi apa yang akan saya gali gitu ya. Nah, kalau saudara ikut proyek kan sudah jelas di proyek itu sudah ada abstrak, sudah ada paling tidak tujuan penelitian itu ya. Nah, itu sehingga sudah tahu. Kemudian munculnya objek penelitian ini objek itu munculnya sebelum rumusan masalah, bersamaan dengan rumusan masalah atau sesudah. Jadi judulnya atau topik penelitiannya itu bisa nanti. Tapi nanti kalau tugas terstruktur kemudian maju ya menurut Ibu penting itu ya. Judulnya apa, rumusannya masalah bagaimana, kemudian mengapa itu ditentukan, dan juga variabelnya. Nah, mencari objek penelitian itu misalnya secara pasif. Nah, penelitian yang akan datang berdasarkan otoritas ya. Jadi datang ke pimpinan, ke satu lembaga, itu yang menentukan saudara mau apa gitu. Begitu juga kalau PKL, tidak semata-mata oh sudah PKL nanti pekerjaannya mengikut aja yang di sana. Tapi kayaknya kita tetap punya target. Kemudian secara aktif ini diperoleh melalui proses penelusuran pustaka. Nah, kalau saudara sering baca pustaka, saudara pelajari sarannya apa, nah berarti saran itu yang belum dilakukan oleh peneliti itu yang kemungkinan bisa saudara angkat dari jadi permasalahan misalnya. Ya, ini objek penelitian diperoleh melalui penelusuran pustaka, pengamatan di lapangan, wawancara maupun melalui forum ilmiah. Ini jadi wawancara hanya apa namanya komunikasi aja. Kebetulan seperti Ibu ya misalnya, waktu itu satu kos sama dosen kimia. Nah, itu dulu waktu S2 penelitiannya tentang apa? Dia jawab lipase. Ya misalnya, oh tentang itu berarti bakteri saya bisa dong itu di analisis sampai situ bisa gitu. Oke, kita buat proposal. Nah, terus Ibu punya ide membuat proposal tentang bakteri saya apakah bisa menghasilkan itu, menghasilkan enzim lain yang bisa untuk menghambat patogen misalnya itu. Kemudian melalui forum ilmiah, misalnya apa namanya seminar nasional, seminar internasional, saudara tampil, nah atau saudara melihat dulu karena jadwalnya nanti melihat dulu yang tampil awal, saudara akan bisa tahu oh
ini kurangnya ini, tadi pengamatnya kurangnya 5 kali, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa untuk objek. Baik, kemudian ke pemilihan masalah, yang dipilih itu hendaknya bersifat baru. Ya. Jadi jangan mengulang. Ya. Itu. Kemudian, betul-betul sebagai masalah. Ya. Jadi perlu buat penyelesaiannya. Kalau tidak menjadi masalah, biasa-biasa aja tidak pernah diangkat ya, tidak itu. Kemudian bersifat penting. Nah tadi pada forum ilmiah, selain kita tadi ya dalam objek mempelajari apa yang dipelajari objek penelitian, kemudian apa yang akan kita lakukan misalnya ya. Nah itu bisa dalam forum itu ketemu. Mari kita bikin proposal bareng gitu ya. Dulu pernah saya sama dosen Unpad karena ilmunya pada sama, kemudian kenal baik dari mulai dia S1 saya S2 di lab bareng-bareng kayak gitu. Jadi kemarin ketemu kok udah jadi dosen Unpad ya kan, lebih tinggi dari Unsur. Berarti ibu bangga banget kalau bimbingannya itu sudah bisa lebih gitu misalnya itu. Kemudian di dalam forum ilmiah itu ketertarikan antara sesuatu yang disampaikan oleh seseorang, kemudian itu bisa diangkat jadi objek penelitian berikutnya. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya. Belum ya? Belum, berarti nanti di list satu-satu lagi, dibaca satu-satu lagi. Kemudian sebentar, ini kalau terlalu kecil nggak muncul judul atasnya. Nggak kelihatan ya kalau slideshow ya? Nggak kelihatan kalau slideshow? Terlihat, Bu. Oh, terlihat. Tapi kalau ibu jalan, biasanya nggak jalan. Nih, ini juga nggak bisa jalan. Oh, bisa. Jalan nggak? Tidak, Bu. Tidak, Tidak. Bu. Tidak jalan kan? Iya, Bu, tidak jalan. Makanya Gmail sekarang tuh nggak bisa buat slideshow gitu. Jadi karena ibu kemarin kuliah apa ya, yang sebelum UTS sudah ibu sampai 16 slide, ternyata masih di satu aja katanya. Lah kenapa nggak di stop tadi gitu? Nggak, kalau bilang kalau nggak jalan gitu. Jadi udah sampai 16 ya akhirnya baleni maning. Ya itu ya di sini masalah itu memang banyak sekali sehingga perlu dirumuskan dalam satu pertanyaan. Kemudian berarti kalimatannya ya, kemudian bersifat etis ya. Nah itu nanti apa namanya sebagian yang ini terlihat Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. ada. Ada, Bu. Okay. Ada, Bu. Ya, rumusan masalah ya itu pernyataan tentang topik, permasalahan topik itu apa, persoalannya apa gitu. Apakah misalnya aplikasi basilusnya, oh di situ ternyata baru 2 kali, padahal itu penyakit udara. Kalau tular udara itu harus sampai lama aplikasinya, jangan cuma 2 kali misalnya seperti. Nah itu hal-hal yang membuat satu permasalahan berdasarkan wawancara maupun berdasarkan objek maupun berdasarkan yang disampaikan. Kemudian latar belakang contohnya rumah saya sering kebanjiran. Nah, maka apa namanya hipotesisnya adalah bagaimana menambal talang yang bocor. Nah, ini kalau apa misalnya seperti ini kan harus jeli ininya karena mungkin caranya akan sangat spesifik. Nah, kemudian yang berikutnya rumusan masalah yang bagaimana meninggikan lantai rumah. Kemudian keaslian penelitian atau orisinilitas itu merupakan bagian dari proposal yang menjelaskan tentang kontribusi, kebaruan gitu ya. Terus kebaruan penelitiannya itu apa? Nah itu di novelty itu, di
BRIN ya, Badan Riset Inovasi Nasional itu ya. Jadi kebaruan penelitian itu bisa merupakan inovasi. Oke. Nah, keaslian penelitian. Jadi di sini harus mengemukakan penelitian sebelumnya itu apa, yang saudara lakukan apa, sehingga nanti jelas. Oh, ada bagian yang bisa dibaca di sini, ada beberapa kriteria, beberapa macam dari objek penelitian maupun perumusan masalah. Misalnya tentang beberapa materi, karena jangan sekali-kali menyatakan bahwa penelitian ini paling baru. Nah, itu jangan. Semua itu berproses ya. Kemudian menganggap penelitian yang saudara teliti itu paling penting. Nah, misalnya saya mengamati tentang penyakit bercak daun karat, Cercospora penyebabnya. Nanti dikatakan di situ bahwa penyakit ini penting untuk tanaman kacang tanah. Karena setiap ada tanaman kacang tanah pasti penyakit itu muncul. Itu secara endemi, tetapi tidak harus sampai meledak penyakitnya atau outbreak ya, sampai lebih sampai tidak tahan diaplikasikan dengan bakteri dan sebagainya. Nah, kemudian bentuk-bentuk permasalahan di dalam penelitian itu biasanya disusun dalam kalimat tanya, misalnya ya, perumusan masalah ya. Nah, bagaimana interaksi kerja karyawan dengan industri A? Misalnya baik, misalnya kayak gitu ya. Interaksi berjalan dengan baik, tidak saling ngobrol dan sebagainya, tetapi betul-betul komunikasi yang tentang penelitian yang baik. Nah, itu interaksinya. Bisa dengan apa? Bisa di WA, bisa di proposal, bisa di kemasan nantinya bisa untuk mewadai permasalahan. Nah, kalau permasalahan komparatif itu yang nantinya membandingkan ya. Nah, 3 jenis penelitian atau 3 jenis hubungan antara variabel satu ya dan yang lain, maka hubungan itu bisa bersifat simetris antara variabel atau dua variabel tadi kebetulan bentuknya bersama. Nah, itu nanti ada hubungan simetris. Intensitas penyakit itu menurun, tapi ketahanannya misalnya meningkat atau tetap, itu berarti salah satu untuk bisa dituliskan di dalam perumusan dan nanti jawabannya apa itu di tujuan, seperti itu. Ya. Nah, ini kemudian hubungan kausal dalam perumusan itu bersifat tidak dipengaruhi, kemudian adanya sistem pengadilan terhadap ini, kemudian beberapa area itu sebagian besar dari masukan dari pimpinan atau manajer atau instansi pekerjaan. Nah, kemudian hubungan timbal baliknya apa? Yang dalam variabel-variabel itu saling mempengaruhi nanti jadi disebutkan variabel yang bebas apa, variabel yang tidak bebas apa disebutnya. Nah, ini misalnya contoh hubungan antara motivasi dan prestasi. Motivasi dengan mempengaruhi prestasi dan juga prestasi dapat mempengaruhi inovasi. Nah, ini bisa diangkat nanti dalam PJBL ya, project based learning itu nanti saudara
menggali dari permasalahan-permasalahan yang bisa saudara baca. Kalau telaah pustaka ini sebaiknya pakai Mendeley. Menulisnya kalau yang sudah pernah ya mengulang ya. Kalau dalam membahas satu topik pustaka itu boleh dalam subbab ya, dalam subbab misalnya tentang penyakit karat ini, kemudian tentang tanamannya, kerugian hasil itu tadi di sana. Nah, kemudian yang sudah dilakukan itu apa? Misalnya yang sudah dilakukan adalah mengamati variabel tentang klorofil A dan klorofil B misalnya sebagai komponen ketahanan. Nanti berikutnya apa yang belum. Nah, itu tujuannya. Nah, tujuan telaah pustaka itu mengetahui apa yang sudah dan apa yang belum. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai variasi perilaku itu. Kemudian untuk mengetahui potensi hubungan antar koresponden. Kemudian tujuan telaah pustaka untuk mengetahui bagaimana peneliti lain mendefinisikan, mengukur konsep-konsep. Jadi penelitian sebelumnya atau terdahulu itu sudah ada tahun berapa, kelemahannya apa sehingga saudara bisa mengangkat dari tulisan itu. Kemudian untuk mengetahui sumber data yang digunakan. Nah, kalau sudah punya telaah pustaka nanti mengambil datanya akan terarah. Kemudian mengembangkan proyek penelitian. Jadi nanti kalau saudara sudah aktif dengan menggali tadi perumusan masalah, tujuannya, terus hipotesisnya apa atau hipotesisnya nanti di belakang paling belakang. Itu saudara bisa tahu oh saya sudah sampai mana. Nah, kemudian di bagian belakang itu tadi ada list misalnya ada tentang pustaka, kemudian tentang apa yang sudah dilakukan, itu dipelajari di dalam judul-judul itu. Nanti pasti nemu ada judul yang ingin saudara sampaikan, tujuannya adalah ini. Ya, misalnya. Mengembangkan proyek penelitian, misalnya ada yang beberapa ikut ibu. Nah, itu bagaimana menyusun alternatifnya, gitu ya. Menentukan kaitan penelitian dengan pertanahan ini karena padi gogo, jadi kami tanam di Rempoah, cuma ada tikus atau enggak gitu ya, enggak ada lah ya, itu yang repot. Nanti karena bisa disampaikan bahwa dalam tujuan itu nanti sudah punya angan-angan bahwa variabelnya akan ini, sehingga itu perlu disampaikan yang sebelumnya apa, yang akan saudara teliti itu apa. Ya. Kemudian untuk menemukan kaitan proyek penelitian dengan penelitian orang lain, itu tentu saja demikian. Kemudian telaah pustaka, langkah-langkahnya itu punya kata kunci. Kata kunci itu bahan untuk mencari. Mencari itu bisa membangkitkan intuisi. Ya. Intuisi menghasilkan hipotesis, dugaan sementara ya dari itu, dan tujuan itu akan terisi, variabel bisa diamati. Ya, itu penetapan telaah pustaka. Nah, setelah klik kata kunci, kemudian bisa menentukan tujuan. Ya, kemudian ini ada setelah tujuan, kemudian pengumpulan daftar itu tadi kata kuncinya itu apa. Nah, zaman dulu sebelum online harus ke perpustakaan. Bahkan tidak hanya perpustakaannya sendiri, ya bisa ke UGM dulu zamannya ibu, ke IPB, yang mau fotokopi saja nggak boleh, harus fotokopi sana yang fotokopi misalnya. Nah, itu menyebabkan melahirkan intuisi dalam telaah pustaka yang apa saja yang akan
kembangkan atau penjabaran atau berdasarkan judul yang dibuat. Maaf. Kemudian identifikasi sumber pustaka. Ya, sumber pustaka, pilih pustaka yang relevan dengan topik. Tentu saja, saudara tidak akan mengambil pustaka yang di luar topik. Tapi kalau saudara copy paste, seringkali di daftar pustaka itu muncul pustaka bukan punya Anda, atau pustaka yang tidak ada di teks. Misalnya, oh ternyata dia bikin Mendeley-nya dengan referensi itu ngopi dari yang lain, tidak diedit dan sebagainya misalnya. Nah, itu identifikasi. Kemudian di mana diperlukan, di mana itu kalau sumber pustaka sangat dibutuhkan pada jurnal ilmiah, pada proceeding, kemudian pada proceeding atau konversi tertinggi misalnya seperti itu. Itu apa namanya? Melahirkan, sebetulnya dari situ bisa melahirkan topik-topik pustaka, kemudian juga apa namanya, dari apa yang saudara baca, apa yang saudara lihat misalnya dari penampilan pada forum tadi, seminar, itu saudara langsung bisa mencatat yang belum diteliti ini ternyata gitu. Tapi kadang ini pengalaman, kalau nyatatnya di kertas itu hilang, gampang hilang, sehingga kemana-mana bawa buku lah. Itu buku-buku isi penting yang harus ditulis misalnya, seperti itu. Nah, penulisan telaah pustaka ini untuk skripsi dan apa namanya PKL itu tugas ini harus apa namanya sesuai dengan yang topiknya, satu. Yang kedua, jangan terlalu banyak mengumpulkan pustaka. Itu mengganggu konsentrasi karena sudah menyusun pustaka itu konsentrasi sekali, gitu. Ya. Nah, beberapa kesalahan dalam melakukan telaah pustaka itu terlalu banyak mengumpulkan pustaka, kemudian membatasi apa gabungan antara pembukaan yang antara pustaka telaah pustaka yang sudah ada, misalnya mau diambil tentang misalnya kalau ibu ya tanamannya misalnya, tentang tanamannya itu nanti saudara harus tahu tanamannya itu potensinya atau punya nilai ekonomi seperti apa. Begitu juga subbab berikutnya tentang patogennya. Patogennya itu nanti apa namanya, patogennya itu akan menjadi topik misalnya di dalam salah satu telaah misalnya. Oh, Rhizoctonia solanacearum penyebab penyakit layu. Itu jadi subtopik. Nanti isinya tentang bagaimana RS, bagaimana filogenetiknya, bagaimana molekulernya, bagaimana sifat yang diamati secara konvensional, gramnya itu di telaah pustaka itu ada di situ semua. Ya, jadi harus betul-betul apa namanya menggambarkan atau menjabarkan dari judul itu masuk semua di telaah pustaka, sehingga nanti membantu saudara dalam pembahasan karena saudara sudah mempelajari di pustaka pembahasannya mau ke arah mana kayak gitu. Coba ibu lihat sementara sampai 22 kembali ke sini. Sudah 72, alhamdulillah, tinggal 10 orang yang belum masuk, berarti mungkin ini. Sampai sini ada yang mau bertanya, mungkin apa namanya tentang pustaka ya. Tadi sesuai dengan apa yang diambil, kemudian kemutahiran itu juga penting. Jadi paling tidak 80% itu dengan pustaka 10 tahun terakhir, misalnya demikian. Kemudian berapa persen itu harus dari jurnal, misalnya demikian, gitu ya. Besok kalau ada ini lagi, di meet lagi,
harus kamera on ya, terutama nanti kalau dalam presentasi. Pertemuan terakhir nanti, kedua yang terakhir disiapkan betul perangkatnya saudara supaya kameranya on, jadi ibu tidak ngomong sendiri gitu ya, ibu tahu siapa-siapanya ya. Kemudian itu telah pustaka, dan juga apa namanya tuh, di dalam pustaka itu selain menjabarkan dari judul, itu sudah ada masuk semua di situ, sangat membantu dalam menggiring saudara ke arah variabel yang akan diamati. Nah, itu juga sangat membantu. Misalnya tadi tentang ya bidang ibu ya yang tahu ya, tentang penyakit tanaman. Oh, ternyata dia kerugian hasilnya itu sampai sekian karena intensitas penyakitnya yang tertinggi mencapai sekian. Nah, nanti saudara pengamatannya bagaimana? Oh, yang saya amati ternyata sampai 40 sekian persen. Jadi tidak apa ya, sekian persen itu tidak begitu merugikan hasil misalnya seperti itu, atau tidak memacu untuk tanaman itu membentuk kekebalan atau ketahanan terhadap satu patogen tertentu. Nah, itu digiring ke sana nanti dalam pembahasan. Akan enak sekali kalau saudara sudah membandingkan atau membuat daftar pustaka yang sesuai dengan apa namanya, topik, sesuai dengan variabel. Kemudian variabel apa yang diamati menentukan variabel. Nah, menentukan variabel saja sepertinya kadang-kadang apa namanya, kurang. Kadang-kadang yang ini masuk apa ya Bu, itu misalnya. Oh, itu dikelompokkan. Kemudian kalau penelitiannya terdiri dari beberapa tahap, nah itu ditulis tahap satu apa tahap itu, nanti variabelnya apa kayak gitu. Nah, ini untuk sekarang ada yang kurikulum 2013, berarti untuk mahasiswa 2018 ya. Kemudian yang kurikulum 2019 untuk mahasiswa tahun 2019 sampai sini. Yang 2019 itu sampai semester 4, ini saudara sudah mengambil Metopen. Yang kurikulum 2013 itu semester 6. Nah, kelemahannya di sini kalau Metopen di semester 6 itu saudara baru bisa mengambil atau mengikuti proyek itu nanti setelah saudara seminar proposal, setelah saudara mengikuti Metopen ini sampai selesai, sampai keluar nilai gitu ya. Nah, sehingga apa yang bisa diambil? Nah, sehingga ibu seperti yang kalau ikut proyek, nah sekarang ibu ada proyek 2 yang ikut sudah 6 apa ya? Sudah 6 mahasiswa. Nah, itu ibu beri judul yang bisa dikerjakan nanti di bulan Juli ke sana. Karena kalau ibu nunggu mahasiswa itu masuk Juli ke sana, ibu September sudah monef. September sudah harus laporan kemajuan. Nggak nyandak 2 bulan baru dikerjakan, itu nggak nyandak. Jadi apa namanya, harus sekarang ibu ngerjakan apa yang bisa dikerjakan sendiri. Yang mahasiswa judul-judulnya sudah saya beri. Dan biasanya karena mengikuti proyek itu targetnya adalah waktu juga, maka biasanya lebih cepat selesai. Dan target waktu itu memacu saudara untuk cepat menulis, cepat melaporkan hasilnya ke ibu misalnya, itu tiap hari Senin. Tiap hari Senin wajib bimbingan ibu itu WA apa yang sudah dilakukan, hasilnya mana, dalam foto itu, atau dalam tabel di foto itu bimbingan ibu. Sehingga yang 2017 itu ibu sudah meluluskan 2, tinggal 1 ini masih gandul di apa namanya, artikel gitu misalnya, ya. Mau 3 berarti. Nah, ini karena ya kalau rata-rata tekun yang ikut ibu itu, ya. Jadi cepat selesai, tiap Senin itu laporan kemajuan, apa yang sudah dilakukan, apa misalnya yang namanya manusia. Bu, saya sudah melakukan uji ini tetapi gagal. Nah, itu hari Senin boleh melaporkan seperti itu.
terus Ibu carikan metode yang baru, metode yang lain. Terus coba ini, keluarkanlah Ibu pustakanya ini, keluarkanlah itu artikel Ibu ini. Jadi nanti yang sudah apa, yang belum apa, nanti ditemukan secara tidak langsung itu di situ, setelah mempelajari tentang tinjauan pustaka dan juga tentang permasalahan yang diangkat. Barangkali sampai sini ada yang mau tanya? Izin Bu, bertanya. Silakan, Mas Abdul Ghani. Ya, sebelumnya perkenalkan Bu, saya Abdul Ghani Bagus Al-Hakim, NIM A1H0 2001. Ya. Ingin bertanya Bu, berkaitan dengan tinjauan pustaka tadi ya. Banyak kan untuk permasalahan tinjauan pustaka kan mahasiswa juga mengalami agak kesulitan lah, karena untuk saya sendiri, saya juga minta informasi dari Ibu, kira-kira kalau kita menemukan katakanlah 3 jurnal atau 3 referensi Bu, nah dari 3 referensi tersebut masih ada keterkaitan Bu. Nah kira-kira untuk untuk menyingkatnya itu, kalau menurut Ibu bagaimana Ibu? Maksudnya dari ketiga referensi itu diringkas gitu loh Bu, dijadikan satu paragraf seperti itu untuk penguatan data semisal kayak gitu. Iya. Itu menurut Ibu bagaimana Bu? Kira-kira tipsnya gitu. Iya, baik. Terima kasih Bu. Pertanyaannya ya Mas Abdul Ghani, pertanyaannya bagus. Jadi misalnya saudara sudah mengambil mendapatkan 3 referensi. Nah, mau menyampaikan tentang sesuatu, itu bisa dalam satu alinea atau bagian dari satu alinea itu, kemudian dikombinasikan. Misalnya, yang A menyatakan bahwa penyakit ini di daerah ini intensitasnya 20%, tetapi yang B ternyata efektif dikendalikan, sehingga intensitasnya hanya 10%, dikendalikannya dengan ini misalnya ya. Yang C mengatakan bahwa penyakit itu tidak terjadi di daerah saya, misalnya seperti itu. Di daerah yang dia amati misalnya tidak terjadi. Itu dikombinasikan dengan mengatakan atau menyatakan bahwa penyakit bla 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 pada tanaman ini itu terjadinya atau menyebabkan kerugian hasil yang bervariasi. Misalnya diganti kalimat, jangan plek mengambil alinea diplekan di tulisan saudara, karena itu plagiat. Jadi saudara harus mengkompilasi, membuat kalimat sendiri. Nah, itu tadi kejadian penyakit itu ternyata bervariasi dari 0% sampai 20% atau lebih misalnya itu. Nah, penyebabnya apa? Oh, si A mengatakan, tadi pustaka A mengatakan 20%. Karena dengan pengendalian ini tidak mempan misalnya dengan pestisida sintetik sehingga sampai 20%. Nah, itu sebagai alasan yang berikutnya. Tapi untuk menyatakan bahwa penyakit ini bervariasi dari 0 sampai sekian menurut ABC itu tadi, itu sudah satu topik yang menyatukan 3 jurnal atau 3 pustaka. Kemudian nanti kebaruannya apa? Dari yang saudara inginkan, misalnya tadi dengan permasalahan itu. Oh, kalau gitu karena ini bervariasinya 0 sampai 20, saya kepingin tahu yang paling efektif yang mana, dengan apa. Nah, misalnya, oh saya menemukan pestisida nabati. Oh, saya menemukan cara bercocok tanam yang baru, misalnya di mana Purbalingga itu ada inovator ya, orang yang menghasilkan inovasi baru, itu saya lupa namanya, pernah menyampaikan sebagai narasumber bareng dengan Ibu di Wonosobo waktu tahun berapa ya, Ibu baru pulang sekolah, belum pulang lama sekolah tapi terus dapat tugas itu itu menyatakan dia mempunyai metode baru, yaitu dengan menanam cabai tapi dengan irigasi tetes dan single track. Irigasi tetesnya bagaimana? Setiap bedengan
itu dia buat irigasi, nanti pada jarak tanam tertentu itu ada yang ditanam itu pipa yang lemes, ya, pipa yang lemes yang kayak buat itulah apa ya, pipa yang bisa ditanam yang lemes, kemudian dicocok dengan jarum, jadi ada lubangnya tapi kecil. Nah, kemudian di ujung bedeng itu diberi kran. Jadi kalau mau nyirami itu krannya dibuka bedeng ini. Nanti sudah langsung tes berapa jam sampai kapasitas lapang. Itu sangat hemat. Kemudian ada lagi yang menyatakan tadi inovasi barunya adalah single track. Bagaimana single track? Bahwa dalam satu bedeng itu hanya satu tanaman cabai. Oh ya rugi gitu ya. Harusnya bisa tanam tanaman dalam jarak 3 meter misalnya. Dengan itu kan berarti cuma apa namanya, tanaman yang kekurangan ini misalnya. Seperti padi juga sistem Bowo itu tengahnya itu rawan misalnya. Kalau dari populasi nanti mengurangi ini, ternyata tidak. Karena di dalam cabai yang single track tadi, jarak tanam di dalam satu bedeng lebih lengkap, ya. Tapi pinggirnya kosong, pinggir ini jadi bedengannya aja itu itu ternyata reaksinya tinggi. Nah, itu kan berarti inovasi baru ya, menggunakan sistem single track, kemudian di daerah yang tinggi itu bisa didaftarkan paten gitu misalnya. Nah, itu menemukan sesuatu yang baru. Nah, itu contohnya ya satu. Jadi nanti bisa dari referensi yang ada, kemudian yang baru yang apa, dari yang tadi 0 sampai 20, saudara pengen tahu penyebabnya apa, sebagai referensi. Ya, jelas ya. Ada lagi ini? Terima kasih. Ya. Enggak, itu bukan salah. Terus Mas dengan nulisnya itu bisa jadi satu, misalnya ada bla 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 dalam kurung, misalnya hanya pustaka A, pustaka C. Kalau pakai Mendeley tinggal klik saja, itu nanti di situ muncul 3 pustaka, saudara tidak usah didaftar, sudah ada kalau pakai Mendeley. Ada pertanyaan? Ya. Izin lagi tadi untuk tanaman ini dibikin satu dalam urusan karena dari keadaan tersebut namanya ABC dari ABC itu dalam satu. Iya bisa catatan kaki itu ya. Bukan catatan kalau catatan kaki di luar teks itu sama dengan header itu ya catatan kaki ini disitasi pernyataan ini menurut siapa dalam profilnya gitu. Itu disitasi bukan catatan kaki. Kalau catatan kaki itu itu ya. Sama-sama. Bagian tadi penjelasan menjelaskan supaya tadi kan disebutkan bagaimana penulisan jurnal dari luar dan apa sudah penggunaannya untuk penelitian ini jadi bagaimana saya menaruh apa itu jurnal internasional itu ke dalam tulisan saya sebagai bagaimana sekian terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Dede. Nanti kalau dalam penulisan silakan mengikuti petunjuk penulisan ya. Kemudian di dalam teks jurnal internasional itu kalau banyak tulisan banyak penulis misalnya hanya dari 2 orang itu et al ya singkatannya et al titik koma tahun itu kalau dikurung semua dan itu kalau pustakanya di belakang jadi bla 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 pertanyaan menurut Erik misalnya 2010 misalnya gitu itu kurungnya di atas definisi zoom sama di setelah 2010 itu titik koma. Tetapi kalau saudara menyatakan bahwa Erik tahun 2010 misalnya bla 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 misalnya Erik di depan
ya, terus seluruh 2010 berturut-turut itu menyatakan bahwa misalnya menurut saya di daftar peserta itu kalau secara nilai sudah langsung ya, tetapi ternyata tidak mana atau tidak sama dengan yang petunjuk penulisan skripsi misalnya. Di petunjuk penulisan skripsi itu nama kedua dan seterusnya itu kalau akan masingkan misalnya seperti saya ya Nur Prihatingsi kan di situ akan tertulis Prihatingsi koma N. Nah, karena Nur, karena kalau Prihatingsi itu banyak sekali ternyata ada Sari Prihatingsi, ada Dewi Prihatingsi, ada Friska Prihatingsi, banyak. Kalau saya Nur itu sehingga N-nya itu penting untuk di daftar pustaka. Tapi kalau di teks itu tidak boleh pakai singkatan-singkatannya ya, misalnya kemudian apa Muhammad misalnya ya, itu terus sebagai penulis itu nanti bisa jadi manual ya jelas ya Mas Dede bisa ditulis di depan bisa ditulis di belakang tapi kebanyakan kalau tulisan sekarang yang di online itu kebanyakan tulisnya di belakang jadi jarang seperti bahasa Indonesia menggunakan istilah menurut RRI 2010 bahwa bla 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 itu kalau di jurnal-jurnal itu jarang yang seperti itu kebanyakan kan di belakang itu. Ada yang bertanya lagi? Iya mas. Satu lagi pertanyaannya. Oh nggak ada. Baik, kalau nggak ada untuk kuliah hari ini cukupkan sekian, tetapi nanti ibu akan memberi tugas yang dibutuhkan di LDU, berarti tugasnya itu di LDU bisa diakseskan nanti buat suara sebentar, terus nanti saudara bisa akses, kemudian dikumpulkan kapan itu nanti di LDU ada penjelasannya. Oke, itu ya. Kemarin katanya sudah berlatih membuat sampai perumusan masalah ya, yang kelasnya Pak Yogi itu tetapi untuk PKM ya, betul? Iya Bu. Ya nanti untuk tujuan gimana cara membuat satu sampai hipotesis itu bagaimana nanti dalam satu halaman kerja apa yang ini itu akan membantu saudara belajar dan dikatakan kemudian halaman perpustakaan itu di lembar terpisah boleh pakai menilai boleh ya jadi nanti berangsur-angsur karena lebih praktis lebih enak saudara tidak menulis Islam di daftar pustaka yang bersama ya kalau nggak ada pertanyaan ibu untuk ini itu buat sekarang nanti segera LDU karena jam 9 dan ya ibu harus ganti pakaian dan mana itu jadi nanti masyarakat kampus sudah pakai itu demikian ya Mbak Mas Aki dan yang lainnya terima kasih atas perhatian dan juga linknya mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan yang prima sehingga nantinya bisa beraktivitas kembali dan juga dengan kuliah dari yang keren banget ya dari yang mahasiswa baru yang kemarin 2019 sampai belum tahu mahasiswanya satunya siapa saja dan 2020 ya belum tahu itu ya jadi padahal masa-masa SMA itu yang enak banget ya saya kira itu ya ini minta izin untuk live dan terima kasih saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.